Selamat sore ya. Kali ini kita mau bahas cabai rawit ini skala hobi, skala rumahan. Kemarin banyak yang respon, katanya cabainya cukup lumayan lah katanya kalau untuk skala rumahan seperti ini. Ini udah mulai banyak yang masak, belum dipanen. Ini umurnya 3 bulan ya. Sekarang 3 bulan. Saya 3 bulan tuh dari tanam ya, bukan dari semai. Kalau dari semai itu 4 bulan. Ini saya ada di sini ada 12 polybag ya. Saya tanam di polybag. Mungkin ukurannya 40 kali 40 polybagnya. Kalau kita skala rumahan bisa tanam seperti ini ya, waduh, omset petani cabai bisa berkurang ini. Karena ini banyak sekali, satu pohon pun dirasa cukup ya untuk satu keluarga ini. Kalau keluarga kecil, sangat banyak sekali buahnya, sampai ini dibagi-bagi ya. Sayangnya sekarang harga cabai lagi turun nih. Kalau cabai sampai harga tempo hari sampai 100.000, wah ini untung besar ini petani cabai atau petani cuman skala hobi perumahan ya. Ini saya tanam total ada 14 polybag ya. Di sini 12. Sebelah sini ada lagi 2. Sama ini juga. Banyak ini juga tuh. Banyak. Tuh. Kita ulas langsung ya dari awal saya tanam sampai bisa berbuah lebat seperti ini. Prosesnya seperti apa? Kita coba ringkas ya dari media tanamnya. Sebenarnya media tanam untuk anggur ini saya pakai. Berhubung kemarin ada lebih dan juga ada dari ibu saya minta ditanamin pohon cabai ya. Karena katanya lagi perlu cabai, tempo hari harganya tinggi. Jadi minta ditanamin lagi cabai. Jadi saya coba tanam cabai lagi ya. Media tanamnya cuman sekam bakar 1 bagian, sekam mentah 1 bagian, dan juga ini kemarin pakai kohe sapi 1 bagian ya, dan juga ada tanahnya ya, tanahnya 1 bagian juga. Jadi 1:1:1:1:1. Saya kasih kapur dolomit juga ya, per polybag kurang lebih setengah sendok makan ya dolomitnya. Tapi ini medianya saya fermentasi dulu ya, 2 minggu ya tempo hari. Oh bukan 2 minggu, bahkan 1 bulan ya. Saat saya semai biji, media langsung saya buat. Jadi saat benihnya sudah jadi di usia 30 hari, media bisa langsung dipakai. Medianya sudah matang ya. Fermentasi dengan menggunakan EM4 yang dicampur air ya. Kalau nggak salah 1 tutup botol EM4, airnya 1 liter ya. Kita siram di awal pembuatan media tanam ya. Jadi setelah kita aduk media tanamnya, kita langsung tempatkan di polybag. Di dalam media di polybag kita langsung siram E4-nya. Kita biarkan 1 bulan. Saat media sudah matang dan juga benih sudah siap, bisa langsung dipakai ya. Jadi media sudah tidak panas lagi ya. Oke, ini ada cuplikan videonya saat saya tanam ya. Bisa dilihat di video ini. Nah, ini sekarang sudah 14 hari sejak semai.
Ini sudah mulai muncul daun sempurnanya ya. Ya, ini adalah hasil penyemaian cabai jenis Baskara ya, cabai rawit Baskara. Ini usia semainya 30 hari ya, atau 1 bulan. Ini sudah daun sejatinya sudah ada 6 sampai 8 ya. Jadi ini udah sangat siap sekali ditanam. Saya tanamnya di polybag ya. Polybag 40 kali 40 ya. Ini media tanam polybagnya hanya terdiri dari tanah, kompos, sekam bakar dan sekam mentah ya, 1:1 semua. Ini udah saya siapkan dari awal. Ini bibit saya semai, ini media tanam sudah saya siapkan ya. Jadi sudah 1 bulan ini saya biarkan di polybag ya. Jadi selagi kita menyemai benih dari biji, kita siapkan juga polybag untuk penanamannya nanti ya di 1 bulan setelah semai. Jadi media sudah matang, bibit atau benih ini sudah siap untuk kita tanam. Jadi media sudah terfermentasi dengan baik ya. Kalau dulu saya tanam jenis Dewata 43, Orion dan cabai centil ya. Itu mungkin 2 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin ada sedikit pengalaman dari sana. Kita mencoba lebih baik di jenis kali ini ya, jenis cabai rawit Baskara. Ini pohonnya karakternya nggak tinggi ya, pendek ya, nggak tinggi banget karena saya tanamnya di skala hobi. Jadi kalau tinggi nanti memakan space yang cukup besar ya. Jadi saya tanam yang jenis agak rendah aja, tapi dia berbuah lebat ya. Dia mudanya itu kuning ya, kuning bukan hijau. Kuning dia berubah menjadi merah, nanti oranye, kemudian merah. Untuk tutorial semai banyak ya di YouTube, bisa disimak aja. Biasanya bijinya itu saya rendam dulu 2 jam ya dengan air hangat. Saya bijinya pakai biji F1 ya, bukan biji dari buah yang didapat di pasar ya. Jadi itu kalau kita semai pakai biji F1, kuantiti buah di pohon itu lebih lebat buahnya ya, dibanding kita memakai biji yang dari di dapur itu, yang dari buah kita belah. Karena itu sudah F2 masuknya ya. Biasanya kalau yang biji F2 buahnya kurang lebat. Oke, kita langsung tanam aja ya. Ini kita tinggal pencet, ini konnya ini. Ini saya pakai media tray ya, tray. Jadi kita pencet, nanti kita tinggal cabut aja. Nah, ini akarnya banyak ya, udah banyak ya, baru 1 bulan. Akar serabutnya udah kemana-mana. Kita tinggal langsung tanam ke sini. Kita gali lubang dulu. Mana sekopnya ya? Kita gali lubang dulu secukupnya. Segini cukup. Kita tinggal langsung ambil, tanam. Oh, ini terlalu dalam. Ya, segini. Nah, kita posisikan tegak. Saya tanamnya sore hari ya. Jadi dia bisa adaptasi nanti malam harinya. Jadi tidak langsung terkena full sinar matahari. Jadi saya tanam sore hari, ini jam 4:30. Jadi matahari sudah turun. Jadi pohon nggak akan stres. Oke, dilanjut untuk polybag kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Kita pilih bibit yang bagus ya, yang nggak ada hamanya. Untuk yang jelek jangan kita tanam. Jadi kalau bisa semainya dilebihkan. Biasanya kadang ada yang gagal tumbuh. Jadi kalau kita mau menanam 20, kita lebihkan 10% lah. 22 tanamnya gitu. Nah, bibitnya cakep.
tinggal ratakan medianya. Nanti kita tinggal siram air biasa ya, jangan dipupuk dulu. Nanti pemupukannya H+3. Oke, saya lanjut dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Barusan selesai saya tanam. Di sisi bagian sini ada 9 bibit ya. Di sisi sebelah sana saya tanam lagi, ada sisanya ya. Oke, kita langsung siram ya media tanamnya. Kita langsung siram sekelilingnya. Kita lihat besok apakah dia mampu beradaptasi di media tanam yang baru. Kalau kalau bibitnya masih segar, tidak ada layu, tidak stres, itu aman ya. Biasanya seterusnya akan aman. Kadang kalau medianya panas ke bibit, biasanya bibitnya stres, layu dia, akhirnya mati. Kita jangan terlalu banyak siramnya, asal merata saja ya, karena ini sudah 1 bulan ya medianya. Dia agak kering. Tapi bawahnya masih lembab. Saya lihat tadi waktu saya bongkar ya untuk saya tanam. Jadi asal membasahi saja supaya dia beradaptasi. Nanti pemupukan dilanjutkan di hari H+3 setelah tanam ya. Untuk sementara segini dulu. Kita lanjut nanti di saat pemupukan. Ya, sekarang hari H+3 ya. Oh sorry, H+4 ternyata. Karena kemarin hujan jadi saya nggak pupuk. Jadi sekarang H+4 saya mau pupuk ya. Kita lihat dulu kondisi pohonnya sudah seperti ini. Di H+4 kita untuk cabai pakai pupuknya pupuk Ultradap ya. Karena dia batangnya kurang kuat ya kalau untuk cabai. Batangnya semi cutting gitu ya, semi cutting hijau lentur gitu, hijau kecoklatan tapi lentur. Ini saya pakai Ultradap atau pupuk MAP ya. Kalau MAP itu dari Merauke, kalau Ultradap dari Patani ya. Karena saya pohonnya sekitar 15 ya, 15. Jadi saya pakai dosisnya 200 mili aja per tanaman ya. Saya ini buat pekatan larutan sekitar 3 liter ya. Nanti kalau kurang kita tambah, kalau lebih kita pakai yang untuk tanaman lain aja. Karena ini pohon masih terlalu kecil, kita dosisnya jangan terlalu banyak ya. Untuk 3 liter cukup sepertiga sendok makan aja. Sepertiga sendok makan pupuk MAP atau Ultradap ya. Untuk 3 liter air. Nanti kalau dia sudah membesar, baru dosisnya kita tingkatkan. Jadi jangan berlebihan dulu. Dan juga untuk menambah pohon supaya tidak stres, saya pakai ini aminosan ya. Ini biasa saya pakai buat produk anggur. Saya pakai juga untuk cabai. Ini setengah aja, setengah tutup botol. Dan juga asam humatnya kita berikan supaya menambah kesuburan tanah ya. Dikit aja, 1/4 sendok makan. Cukup kita aduk merata, nanti kita siramkan tiap tanaman 200 mili, 150 sampai 200 mili lah boleh. Jangan terlalu berlebihan juga karena pohon masih kecil. Ini takarannya untuk 300 mili. Ya, kita siramkan ke bagian tengah dulu ya, karena dia akarnya memang belum menyebar. Nanti seiring dengan besarnya pohon baru kita sebar siramannya. Oke, ini 150 mili.
Oke, ini update cabai rawitnya tipe Baskara ya. Ini 7 hari setelah pemupukan tahap pertama. Ini kalau kita lihat sudah bercabang ya, sudah mulai bercabang dia, sudah mulai pecah. Jadi cabang primer menjadi cabang sekunder ya. Semuanya sudah mulai menjadi cabang 2 ya. Saya tidak melakukan potes pucuk ya untuk varian ini karena memang varian ini terbilang pendek dan juga rimbun. Oke, sekarang kita mau melakukan pemupukan tahap kedua. Ini pupuknya sama aja. Jadi belum kita rubah pupuknya karena saya masih bikin fondasi untuk perkuatan batang dan akar ya, supaya dia tidak gampang loyo ya, karena memang kalau pohon cabai itu rentan terhadap angin ya, jadi gampang sekali untuk rubuh. Oke, kita langsung racik pupuknya. Saya siapkan air 3 liter ya. Jadi per tanaman itu saya siram 200 mili ya, 200 mili. Ini segini 200 mili. Jadi ini ada sekitar 14 ya, jadi saya buat 3 liter. Oke, untuk 3 liter kita langsung aja, ini pupuknya masih sama, pakai pupuk MAP ya. Nitrogennya 12 dan fosfatnya itu 61% ya. Ini unsur fosfat yang dominan karena dia untuk memperkuat akar dan batang ya, dan juga supaya batangnya itu lebih berkayu gitu, tidak kopong, tidak bergabus gitu, bergabusnya sedikit. Dan juga saya masih pakai ini asam humat ya, dan juga ini aminosan. Bebas mau pakai merek apa aja. Oke, untuk dosisnya, untuk MAP nya masih tetap segini aja, tidak perlu banyak-banyak. Untuk 3 liter air ya. Dan juga asam humatnya segini aja, sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, boros nanti kalau terlalu banyak. Dan juga yang terakhir ini asam amino, kita pakai setengah tutup botol. Ya cukup, setengah tutup aja. Kita aduk jadi satu, lalu kita siramkan ke setiap tanaman seperti biasa, 200 mili saja ya per tanaman ya. Kita aduk merata dulu. Pohonnya cakep ya. Ini saya sudah melakukan penyemprotan pestisida dan fungisida ya. Saya kemarin cuman pakai antrakol untuk fungisidanya, dan inseknya kemarin saya pakai abamectin ya, zat aktif abamectin. Itu saya kemarin pakainya merek Demolis ya. Mau pakai Abesel juga boleh, mau pakai merek apapun boleh lah. Soalnya tanaman cabai rentan sekali terhadap keriting daun ya, hama thrips. Jadi antisipasi pertama untuk menghalau hama thrips, kita pakai insektisida abamectin. Oke, kita langsung siramkan aja. Ini satu tanaman, satu ini ya, satu takar ya, 200 mili. Untuk semua tanaman satu. Jadi nanti pemupukan selanjutnya 7 hari setelah tahap kedua ya. Kita masih sama pakai pupuknya. Jadi 3 kali aplikasi atau 4 kali maksimal, kita lihat kondisi tanamannya nanti. Kita hanya pupuk dengan MAP saja dan asam humat, juga aminosan ya. Ya, saya lanjut dulu sampai selesai. Ya, jangan lupa di spray fungisida, insektisida untuk menghindari hama dan jamur ya. Ini saya pakai
Marshall sama Ridomil Gold ya. Bisa pakai apa aja yang ada stok. Kebetulan saya pakai bekas sisa dari tanaman anggur ya, sudah merata semua. Kita lihat pohonnya cakep-cakep ya, subur-subur semua. Ini kita belum melakukan pemupukan ketiga ya, baru pemupukan 2 tahap saja. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ini update 3 minggu setelah tanam. Sekarang kita mau melakukan pemupukan yang ketiga. Untuk pemupukan yang ketiga kita agak rubah pupuknya sedikit, mengingat ini pohonnya sudah mulai keluar bunga ya, bunga nih. Jadi dia perlu asupan kalium juga untuk memacu pembuahan lebih optimal lagi ya. Jadi kali ini kita pupuknya pakai pupuk MAP tetap ditambah dengan NPK 16 ya. Kita siapkan 5 liter air. Untuk takaran sebentar, kita buka dulu pupuknya. Untuk takaran pupuk MAP nya 1 sendok makan ya, tapi tidak terlalu full, jadi 1 sendok makan datar nih pupuk MAP. Kita larutkan di 5 liter air ya. Dan juga pupuk NPK 16 nya itu juga sama, 1 sendok datar aja, jadi tidak 1 sendok full ya. Ini kan karena pohon belum terlalu besar juga, nanti seiring berjalannya waktu kita tingkatkan dosisnya ya. Jadi jangan berlebihan dulu awal-awal tanam. Ini masih masa vegetatif menuju generatif ya. Jadi 3 minggu. Jadi kalau total umurnya itu sekitar 1 bulan 3 minggu ya, 1 bulan 21 hari. Jadi kita nggak pakai asam humat dan aminosan lagi untuk tahap seperti ini. Nanti terhitungnya jadi pemborosan ya. Kita bisa melakukan asam humat dan aminosan itu per 1 bulan saja, atau per 3 minggu. Kita lihat kondisi tanamannya nanti. Ini kan sehat-sehat ya, vigor. Jadi kita tidak usah berikan dulu pemborosan nantinya. Oke, untuk tahapan sebesar ini kita tingkatkan gelas takarnya jadi 300 ml ya, untuk 1 tanaman. Kita siramnya udah bisa agak melingkar ya sekarang ya, jangan di pusatnya karena akar sudah menyebar. Kita bisa melingkarkan batangnya, penyiramannya ini. Cukup 1 gelas takar aja 300 ml ya. Oke, lakukan untuk semua tanaman ya. Oke, nanti kita update lagi di 1 bulan ya, atau saat pemupukan tahap keempat nanti kita update lagi ya. Ini menuju ke usia 2 bulan ya. Kalau kita lihat ini pohonnya sudah agak berat nih, agak merunduk ya. Jadi kita perlu untuk pasang ajir ya, ajir dari bambu aja. Kita siapkan ajir dari bambu ya, kurang lebih 60 cm sampai 80 cm lah. Kita tusukkan aja ke sini, ke media tanamnya ya, supaya dia tetap tegak. Kita topang. Nanti kita tinggal ikat pakai pita pengikat atau pakai tali. Ini kebetulan pakai tali pengikat lebih gampang. Kita langsung pasang tali pengikatnya sebentar. Nah,
Ini kan simple. Kalau ada pengikat pita seperti cepat pekerjaannya. Kita lakukan untuk semua. Bagian bawah kita ikat juga. Ya, lakukan untuk semua tanaman ya. Jangan sampai nanti keburu merunduk, keburu keberatan, dia sayang patah. Yuk kita lanjutkan dulu ya untuk pemasangan ajir ini untuk semua tanaman. Ya, semua sudah saya pasang ajir dari bambu supaya dia tanamannya tetap tegak ya. Dan juga tanaman harus selalu terkena sinar matahari ya. Dari pagi sampai sore lebih bagus itu, supaya pertumbuhannya cepat vigor dan juga daunnya bagus ya. Dan jangan lupa sering-sering disemprot insektisida dan fungisida ya, soalnya tanaman cabai itu sangat rentan sekali terhadap penyakit. Minimal itu 4-5 hari ya, paling telat 1 minggu sekali harus kita spray untuk menghindari hama, trips, jamur, patek dan lain sebagainya lah ya. Oke, ditunggu update-nya. Semoga bisa berbuah maksimal. Terima kasih.